Di jantung kawasan hutan yang lebat di Andhra Pradesh dan Telangana, tersembunyi sebuah kisah peradaban kuno yang tak tergoyahkan oleh zaman. Di sanalah hidup suku Chenchu, sebuah komunitas pribumi yang telah menjaga hutan dan hidup berdampingan dengan alam selama ribuan tahun. Dengan gaya hidup yang sepenuhnya selaras dengan alam, Chenchu bukan hanya suku, tetapi simbol perlawanan terhadap arus modernisasi yang mengikis kearifan lokal. Suku Chenchu dipercaya sebagai salah satu komunitas asli di India, yang tergolong dalam kelompok masyarakat hunter-gatherer, atau pemburu pengumpul. Mereka hidup di wilayah pegunungan Nallamala yang merupakan bagian dari cagar harimau Nagarjuna Sagar Srisailam, kawasan hutan yang luas dan belum tersentuh sepenuhnya oleh peradaban modern. Kata Chenchu sendiri mungkin berasal dari nama nenek moyang mitologis mereka atau dari kata lokal yang berarti penjaga hutan. Suku ini tidak bercocok tanam secara konvensional seperti kebanyakan masyarakat India lainnya. Mereka bergantung pada hutan, mengumpulkan madu liar, buah-buahan, umbi, dan akar, serta berburu binatang kecil. Chenchu dikenal sebagai ahli dalam mengenali tanaman obat, jejak binatang, serta pola musim. Mereka tidak membunuh binatang dalam jumlah berlebihan dan memiliki sistem adat yang ketat tentang kapan dan bagaimana berburu diperbolehkan. Filosofi mereka sederhana namun mendalam, kami tidak memiliki tanah, hutanlah yang memiliki kami. Di tengah meningkatnya kesadaran lingkungan, cara hidup Chenchu menjadi relevan dan visioner. Mereka menjaga hutan bukan karena perintah pemerintah atau undang-undang konservasi, tetapi karena itu bagian dari identitas mereka. Masyarakat Chenchu terbagi dalam klan-klan kecil yang dipimpin oleh tokoh tua yang dihormati. Bahasa yang mereka gunakan adalah dialek Dravida kuno yang unik, meskipun banyak dari mereka sekarang berbicara Telugu karena pengaruh luar. Pernikahan dalam suku ini seringkali bersifat monogami, dan mereka memiliki banyak upacara adat, termasuk tarian dan musik yang dipentaskan saat perayaan panen madu atau hujan pertama. Kepercayaan spiritual mereka mencampur unsur animisme dengan keyakinan terhadap dewa-dewa Hindu seperti Lord Narasimha, yang dipercaya sebagai pelindung mereka. Meski hidup berdampingan dengan alam, Chenchu menghadapi ancaman besar dari modernisasi dan kebijakan konservasi hutan yang ironisnya malah menyingkirkan mereka dari tanah leluhur. Banyak hutan yang diambil alih untuk tambang, pembangunan bendungan, dan proyek pariwisata. Ironisnya, program pengembangan seringkali gagal memahami kebutuhan mereka. Pemerintah memaksa relokasi ke desa-desa permanen yang merusak gaya hidup nomaden mereka. Anak-anak Chenchu juga menghadapi kesulitan beradaptasi dengan sistem pendidikan formal yang tidak sesuai dengan budaya mereka. Namun, di tengah tantangan itu, kisah kebangkitan Chenchu perlahan terbangun. Beberapa LSM dan pemerintah lokal kini mulai melibatkan mereka dalam proyek konservasi berbasis komunitas. Program Forest Rights Act di India memberi mereka hak legal atas tanah tradisional, meski implementasinya masih terseok. Anak-anak muda Chenchu mulai menjadi jembatan antara dunia lama dan dunia baru, ada yang menjadi guru, aktivis, bahkan pembuat film dokumenter yang menceritakan kisah leluhur mereka. Suku Chenchu bukan sekadar bagian dari masa lalu India, tetapi simbol masa depan dunia yang lebih seimbang. Dalam dunia yang terus mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa henti, mereka adalah pengingat bahwa kebijaksanaan sejati mungkin tersimpan di balik kanopi hutan dan bisikan alam. Menjaga Chenchu bukan hanya soal menyelamatkan satu suku, ini tentang menyelamatkan cara hidup yang menghormati bumi. Di balik kehidupan sederhana dan filosofi hidup harmonis dengan alam, suku Chenchu menyimpan banyak misteri dan fakta menarik yang jarang terungkap ke dunia luar. Beberapa di antaranya mungkin terdengar aneh, bahkan tidak masuk akal bagi masyarakat modern, namun mencerminkan kekayaan budaya dan kepercayaan mereka yang unik. Suku Chenchu hidup di dalam salah satu kawasan konservasi harimau terbesar di India, tetapi bukan untuk berburu atau takut kepada makhluk ini. Mereka menganggap harimau sebagai bagian dari lingkungan spiritual mereka, dan menyebutnya dengan nama Tata, kakek. Ada kepercayaan bahwa roh leluhur mereka bisa menitis dalam bentuk harimau. Jika seseorang diserang harimau, seringkali dianggap sebagai panggilan pulang dari leluhur, bukan tragedi. Bagi suku Chenchu, madu bukan hanya sumber makanan, itu adalah lambang kemurnian dan cinta. Dalam beberapa pernikahan adat, mempelai pria cukup memberikan sekepal madu hutan sebagai simbol keseriusan kepada keluarga perempuan. Jika diterima, berarti pernikahan sah secara adat. Ritual ini disebut madu suci, dan diyakini membawa berkah dari roh alam. Selain bahasa sehari-hari,
Cencu menggunakan sistem komunikasi berupa suara siulan dan bunyi yang mirip dengan burung dan binatang, untuk berkomunikasi diam-diam saat berburu atau menghindari bahaya. Sistem ini diwariskan secara turun-temurun dan tidak tercatat secara tertulis, membuatnya hampir mustahil dipahami oleh orang luar. Dalam kepercayaan Cencu, gigitan semut tertentu dianggap mampu mengusir roh jahat atau penyakit yang disebabkan oleh energi buruk. Dalam ritual penyembuhan, orang yang sakit akan disuruh tidur atau duduk diam di dekat sarang semut selama beberapa jam, diiringi nyanyian dan doa dari dukun desa. Meski tampak menyakitkan, beberapa orang percaya ini membawa pemulihan cepat. Cencu tidak menggunakan kalender Gregorian atau sistem Hindu konvensional. Mereka menghitung waktu berdasarkan perubahan suara di hutan, seperti suara burung tertentu yang hanya berkicau saat musim madu tiba, atau frekuensi suara kodok yang menandai datangnya musim hujan. Mereka menyebut ini sebagai kalender suara, atau pakse kalam. Cencu punya metode kuno menyimpan bara api dalam tabung bambu yang disegel rapat dengan daun dan getah pohon. Alat ini bisa tetap menyala dalam bentuk bara selama beberapa hari. Saat malam tiba di dalam hutan, mereka cukup membuka botol itu dan meniupnya untuk menghasilkan api. Tradisi ini diwarisi dari leluhur, jauh sebelum korek api ditemukan. Suku Cencu memiliki metode unik meramal masa depan, dengan mengamati arah gerak laba-laba yang jatuh dari pohon pada malam hari. Jika laba-laba bergerak ke arah tertentu atau memutar tubuh dengan arah tertentu, itu diartikan sebagai pertanda baik atau buruk. Metode ini dikenal sebagai Jal Sutrika Vidya, dan hanya bisa dibaca oleh tetua tertentu yang telah menjalani puasa dan meditasi hutan. Fakta-fakta aneh ini menunjukkan bahwa kehidupan suku Cencu bukanlah primitif, melainkan sangat kompleks dan syarat makna. Mereka memiliki hubungan dengan alam yang tidak hanya praktis, tetapi spiritual dan simbolik. Dunia luar mungkin menganggap kebiasaan mereka sebagai legenda atau mitos, namun bagi Cencu, itulah realitas yang menjaga keseimbangan hidup mereka. Dalam era yang dipenuhi dengan teknologi dan kecanggihan, kisah Cencu memberi pelajaran bahwa ada bentuk kecerdasan yang lahir dari keheningan hutan, bukan dari kebisingan kota. Sebelum ada kerajaan besar, sebelum munculnya bahasa tertulis, dan jauh sebelum batas wilayah ditentukan oleh peta, suku Cencu telah hidup dan menyatu dengan tanah hutan di India Selatan. Mereka bukan bagian dari kerajaan, mereka bukan penjajah atau imigran. Mereka adalah bagian dari bumi itu sendiri, penghuni asli yang telah bertahan ribuan tahun sebagai saksi bisu zaman yang terus berubah. Suku Cencu diyakini sebagai salah satu komunitas proto-Australoid yang pertama menghuni kawasan subbenua India. Karakteristik fisik dan budaya mereka memiliki kesamaan dengan kelompok etnis asli dari wilayah Asia Tenggara dan Australia bagian utara, menunjukkan bahwa nenek moyang mereka mungkin telah bermigrasi puluhan ribu tahun lalu saat daratan India belum sepenuhnya terbentuk seperti sekarang. Penelitian antropologis menemukan bahwa Cencu memiliki tradisi lisan dan alat batu yang menyerupai budaya Mesolitik, zaman peralihan antara Paleolitikum dan Neolitikum. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah penerus langsung dari masyarakat pemburu pengumpul prasejarah yang terus bertahan hingga hari ini. Ada beberapa teori tentang asal nama Cencu. Salah satu yang paling populer berasal dari mitos kuno di mana seorang wanita pemburu hutan bernama Cencu Laksmi menarik perhatian Dewa Narasimha, inkarnasi Dewa Wisnu. Dewa itu kemudian menikahinya, menjadikan keturunan Cencu sebagai anak-anak hutan suci. Legenda ini menjadi penting dalam identitas spiritual mereka. Di sisi lain, nama Cencu juga diduga berasal dari kata kuno Telugu yang berarti berkeliaran atau hidup di dalam hutan. Sejak zaman dahulu, Cencu telah menghuni pegunungan Nalamala, yang membentang di Andhra Pradesh dan Telangana. Wilayah ini tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga dianggap sebagai ruang sakral. Gua-gua di kawasan ini sering ditemukan lukisan dinding kuno, simbol-simbol upacara, dan struktur batu yang diduga digunakan untuk pemujaan alam ribuan tahun silam. Selama berabad-abad, mereka menolak untuk pindah atau menetap di luar kawasan ini, bahkan ketika kerajaan, penjajah, atau pemerintah modern mencoba mensivilisasi mereka. Kesetiaan mereka pada tanah ini bukan karena kepemilikan, tapi karena koneksi spiritual. Cencu bukan suku terisolasi sepenuhnya, mereka memiliki hubungan historis dengan kelompok-kelompok seperti Koya, Yanadi, dan Gon. Namun, mereka mempertahankan sistem sosial dan ritual yang berbeda. Suku ini terkenal karena menolak asimilasi budaya dengan kelompok dominan atau kasta Hindu, bahkan saat menghadapi tekanan politik dan ekonomi.
Saat Inggris datang ke India, suku Cencu pertama kali ditemukan oleh antropolog kolonial yang terpesona oleh cara hidup mereka yang dianggap primitif. Mereka mulai diklasifikasikan sebagai Cedulae tribes dalam sistem kolonial yang berlanjut hingga sistem hukum modern India. Namun, klasifikasi ini membawa dampak ambivalen, di satu sisi memberi pengakuan legal, di sisi lain membuka pintu bagi intervensi yang merusak otonomi mereka. Dalam 100 tahun terakhir, Cencu menghadapi berbagai upaya relokasi dan integrasi. Pemerintah India mencoba menempatkan mereka di desa-desa permanen, membangun sekolah, bahkan memperkenalkan sistem pertanian tetap. Namun, banyak dari mereka kembali ke hutan, bukan karena ketertinggalan, tetapi karena kehilangan identitas. Sejarah mereka adalah sejarah penolakan terhadap dominasi budaya luar, dan itulah yang membuat mereka tetap eksis hingga hari ini. Tidak ada buku sejarah resmi yang ditulis oleh suku Cencu, tapi mereka menyimpan sejarah dalam bentuk nyanyian, dalam pola jalur berburu, dalam gua-gua sunyi, dan dalam ritual yang dilakukan ribuan kali tanpa pernah berubah. Sejarah mereka adalah sejarah yang tidak bergantung pada kata-kata, tapi pada kesetiaan kepada leluhur, tanah, dan jiwa hutan. Di era modern yang mudah melupakan, kisah suku Cencu adalah pengingat bahwa sejarah sejati tidak selalu ditulis. Kadang, ia tumbuh bersama akar pohon tua dan berbisik dalam bayangan dedaunan.